Bagaimana menyikapi seorang bapak yang emosinya tinggi? Sekali lagi, masalah-masalah kejiwaan seringkali ujung-ujungnya karena jauhnya dia dari ibadah, jauhnya dia dari syariat. Karena membiarkan diri dia jauh dari syariat, lima sholat malamnya. Kalau dibilang, siapa yang bilang aku jauh dari syariat? Aku sholat kok, aku sholat malam dari jam 2. Iya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak sholat tapi masih keji, masih melakukan kemungkaran. Berarti sholatnya bapak bisa nggak diterima, atau bisa diterima tapi hanya sedikit saja. Koreksi. Atau bapak mungkin jarang baca Al-Quran. Aku baca, aku sering baca. Iya, harusnya dengan Anda baca Al-Quran, Ana bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda tenang, nggak jadi pemarah juga. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadikan di antaranya sabar dan sholat itu. Ini sholat, baca Al-Quran tapi nggak tenang. Kenapa? Nggak mentadabburi maknanya. Ini makanya penting. Mengqara Al-Quran walam yafham makna faka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa baca Al-Quran, dia nggak paham maknanya, maka dia seperti orang buta. Nah, nggak bisa ngambil faedah. Yang berikutnya, dia yang terbesar juga di antaranya dorongan nafsu dan qarin yang kuat untuk marah. Dia nggak bisa mengendalikan. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguh jiwa sangat bisikan kepada keburukan. Manusia itu memang beda-beda. Ada manusia tipe panas, panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering. Orang panas lembab ini pemarah. Kalau panas kering, marahnya tambah dahsyat. Ciri-ciri orang panas kering, orangnya badannya nggak terlalu gemuk, dia lebih kurus, kulitnya kering. Kalau ngomong suaranya betul-betul keras, diangkat, matanya membelalak lebar, dan dia rambutnya tebel, alisnya tebel. Kalau ngomong selalu pengen cepet, jalannya juga pengen cepet, dan dia kalau marah betul meledak-ledak. Ini ciri orang panas kering. Kalau muncul penyakit, penyakitnya juga panas, darah tinggi, kulitnya kering, BAB susah, bahkan bisa ada yang sampai kena kanker, kena stroke. Ada yang efeknya disebabkan kan apa? Jin nasab, dorongan semakin kuat, dorongan untuk marah semakin meledak-ledak. Seiring dengan serangan jin nasab, dia bakal malas ibadah. Kalau berdiri sholat seperti orang malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian juga dia bakal dibikin nggak khusyuk sholatnya, sering lupa. Kemudian juga ya wujud serangan dia. Maka dari itu apa? Kami dapati di antaranya dua orang wanita konsultasi kasusnya sama. Mengeluhkan kalau ini suaminya. Mereka cerita kalau suaminya marah, senengnya apa? Mencari benda di sekitarnya, dipukulkan ke kepala istrinya. Sampai istrinya bilang, ini jahitan di kepala saya. Nggak wajar. Laki-laki nggak punya rahmah. Kemudian ketika kami tanya, Pak, kita datengin suaminya, Bapak ada nggak riwayat orang tua dulu dukun? Iya kan. Korin sudah ada menemani diri dia sampai akhir hayat. Ditambah setan, tambah apa? Jin nasab. Dukun nih, bapaknya dukun punya muamalah sama jin, setan. Ya, ketika bapaknya sudah mati, si jin ini mencari apa? Sasaran berikutnya sebagai tumbal, anak atau cucunya. Maka obatnya apa? Obatnya kalau mendapati bapak marah kayak gini, pertama suruh banyakin istighfar, isti'adzah, kuatkan ridho, qadha dan qadar, jangan gampang marah. Kemudian sering baca Al-Quran dengan artinya. Kemudian sholat harus dipaksa khusyuk, latih jiwa dia. Ketika marah, datangi bimbingan Nabi biar nggak marah. Isti'adzah, diem, berubah posisi, wudhu, sholat, pegang kepala anak yatim biar jinak hatinya. Kemudian puasa ayyamin bid. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima yudhibu wa gharqas sadr. Kalau Anda dapati diri Anda orang tua gampang marah kepada anak, Anda gampang hasad kepada orang lain, Anda gampang marah, gampang sedih juga, obatnya apa? Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima yudhibu wa gharqas sadr. Maka kalian ku beritahu dengan apa yang bisa menghilangkan penyakit dada. Berkata Nabi SAW apa? Som ayyamil bid yudhibu wahra as-sadr. Puasa 3 hari dalam sebulan menghilangkan penyakit dada. Itu dari sisi agama, melatih hati. Kemudian berikutnya apa? Dari sisi makanan. Kalau sudah tahu Anda seorang pemarah, orang tua pemarah, nasihatkan dia atau masakin untuk dia, masakan yang dingin-dingin. Jangan kasih kambing dulu. Jangan dikasih bebek, kasih ayam, kasih sambal, kasih bakso, kasih mie ayam. Jangan dikasih kopi. Nah, kasih apa? Masakannya, nasinya dikit, tambahi labu kuning yang banyak, kasih timun, protein hewaninya ikan. Makanan yang dingin untuk menurunkan emosi orang yang gampang marah. Selain terapi Al-Quran. Kemudian apa? Termasuk
ajak dia melihat pemandangan hijau. Rumah kalau perlu dicat hijau. Orang gampang marah, rumahnya catnya merah, tambah merangsang dia. Bikin dia dengar suara air, melihat air, suara air, mendinginkan hati dia. Tanaman hijau, buah-buahan hijau, mendinginkan hati dia. Kemudian apa? An-nadhar ilal mahbub. Ajak dia, orang tua ini, untuk melihat orang yang dia cintai karena Allah. Itu hiburan bagi dia. Dia melihat temannya cintai karena Allah. Itu sebagai apa? Relaksan hatinya dia. Wallahu a'lam bishawab.